Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa dari sektor finance, bank-bank second liner. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, dan ketujuh Arto. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada BJTM yang di hari Jumat kemarin naik 1,87% ke harga 815. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy, dan bahkan asing ini net buy dari awal April, dari tanggal 7 April terus net buy, dan baru satu hari di tanggal 14 April. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJTM sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BJTM ya cukup lumayan bagus karena mampu tutup di atas sedikit EMA 60-nya. Seperti analisa saya minggu lalu ya, ternyata bulan ini BJTM tidak ada membuat candle panjang seperti bulan-bulan sebelumnya. Kan biasanya satu bulan dia membuat nih. Di bulan Maret membuat nih naik 47%. Di bulan Februari naik 9,6%, di bulan Januari naik 9%, dan di bulan April nggak ada. Saya kemarin juga ada beli ya, pakai margin di Rabu. Saya pikir dalam 2 hari ke depan ya, karena hari Rabu saya beli. Jadi hari Kamis dan Jumat kemungkinan akan membuat candle panjang ini. Ternyata nggak juga ya. Saya langsung profit taking aja di 815 ya, 1,5%. Ya karena belinya di 800 ya, karena makai margin ya saya profit taking aja, karena nggak tahu hari Senin mampu nggaknya. Yang penting selamatkan yang ada aja dulu, karena agak berbahaya juga kalau makai margin ya. Tapi kalau saya lihat ya mungkin bisa di minggu ini BJTM akan ke 825 nih, menguji resisten terdekatnya di 825. Kalau itu mampu di breakout ya arahnya ke 880 untuk BJTM, dan kemungkinan juga sangat besar potensinya minggu ini BJTM membuat candle panjang ya. Tapi saya nggak berani kalau pakai margin, resikonya besar, jadi saya take profit aja. Lihat hari Senin, kalau ada sinyal-sinyal bagus saya coba lagi beli untuk BJTM. Ya, indikator MACD juga mengarah ke atas nih, sudah membentuk golden cross, per chart di atas 0 juga lebih tinggi. Volumenya ya lumayan meningkat 3 hari ya dari hari-hari sebelumnya. Ada potensi memang minggu ini BJTM akan rebound, minimal bisa menguji 840 dan mampu bagus lagi kalau bisa sampai 880. Karena ini terlihat BJTM juga lagi sideways di range harga supportnya 820 dan resisten terdekat di 825, dan resisten selanjutnya, resisten sideways terbesarnya ada di 880. Jadi seperti itu untuk BJTM. Yang punya dari bawah hot aja. Potensi BJTM sepertinya minggu ini masih bisa lanjut naik. Seperti itu untuk BJTM. Kita langsung saja ke saham kedua, ada BJBR yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,76% ke harga 1.390. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJBR didistribusi tapi tipis ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR akhirnya breakdown juga dari support sideways-nya di 1460, dan terlihat BJBR mengarah ke shadow-nya di tanggal 1 Februari nih terlihat ya, dan 3 hari mempertahankan. Jadi ada potensi BJBR minggu ini bisa kembali ke atas 1460. Jadi apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Bagi yang belum punya ya resikonya cukup dalam. Kalau Bapak Ibu mau cut loss sekalian di 1270 di bawah EMA 200-nya, karena ini ada base kecil juga di November 2020 ya. Jadi cut loss-nya sekalian di bawah ini aja. Jadi kondisi kerugian sekitar 8,09%. Dan target profit terdekat 5%. Karena ya memang BJBR terdekatnya uji resisten di 1000
Jadi risk rewardnya lebih besar risknya ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang tipe-tipe risk-taker, kalau yakin BJBR rebound ya boleh-boleh aja beli. Tapi ini disclaimer on ya, jangan ditelan mentah-mentah, silahkan dianalisa kembali sesuai dengan profil resiko masing-masing. Kalau mau lebih aman, nunggu BJBR kembali ke atas 1460 itu lebih bagus. Tapi peluangnya Bapak Ibu akan ketinggalan, bisa dapat profit 5% kalau BJBR rebound minggu ini. Jadi seperti itu untuk BJBR. Kalau dilihat dari indikator MACD memang masih mengarah ke bawah, masih dead cross, sinyalnya kurang bagus juga, dan tapi BJBR tekanan jualnya juga mulai berkurang dan 3 hari sudah sideways. Ya ada potensi rebound, tapi bisa dikatakan rebound terbatas. Bisa juga nanti membentuk pola dead cat bond. Ini BJBR naik misalnya, tapi gagal, breakout dan turun lagi. Bisa seperti ini nanti ya. Yang penting kalau mau beli saham BJBR di harga penutupan hari Jumat ya harus punya strategi. Kalau misalnya BJBR hari Senin atau Selasa rebound tapi gagal breakout ya Bapak Ibu bisa profit taking, kan lumayan juga tadi di 5% kalau nggak salah. Nah ya, kalau BJBR ini turun dari 1440 profit taking aja kan lumayan di 3,5%. Bisa seperti itu, atau ya disesuaikan lah dengan strategi masing-masing. Jadi seperti itu pandangan saya tentang BJBR. Semoga terjadi ya hari Senin atau Selasa kembali ke atas 1460. Tapi kalau hari Senin atau Selasa malah turun lebih dalam, potensi BJBR akan mengarah ke 1300. Dan kalau BJBR bisa confirm kembali ke atas 1460 dalam waktu dekat, BJBR kemungkinan besar akan ke resistennya 1600 karena di situ ada gap dividen yang dibuat BJBR di tanggal 15 April. Jadi seperti itu untuk BJBR. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada BRIS yang di hari Jumat ditutup naik tipis 0,8% ke harga 2280. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BRIS sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRIS masih melandai dan mencoba untuk naik 3 hari, volume meningkat dan BRIS tidak breakdown dari 2230 dan di hari Jumat dia membuat candle ya bisa dikatakan ini hammer dan tutupnya di atas harga closing hari sebelumnya. Ada potensi BRIS rebound. Tapi kalau saya lihat terdekatnya aja ke 2400. Jadi ke sini aja nih kemungkinan untuk BRIS. Dan kalau ditarik upside-nya dari harga sekarang ya 5% ya cukup lumayan. Kalau Bapak Ibu mau trading di BRIS ya cut loss saja kalau turun misalnya dari 2180. Jadi potensi kerugian di 4,13% dan target profit di 5,56%. Kalau Bapak Ibu tertarik bisa seperti itu karena BRIS juga mulai meningkat volumenya di area support, jadi ada potensi rebound. Jadi seperti itu untuk BRIS. Indikator MACD sudah membentuk golden cross bahkan dari 14 April, jadi sudah 2 minggu golden cross tapi sahamnya belum rebound. Jadi seperti itu untuk BRIS. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada Agro yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,6% ke harga 920. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Agro sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Agro juga sudah breakdown dari 980 dan tutup di 920, tapi Agro sudah 3 hari melandai dan tidak membuat low baru, bahkan low-nya ini makin meningkat ya. Ini tipis-tipis tapi naik terus nih low-nya. Jadi ada potensi juga minggu ini Agro rebound, dan bagusnya lagi kalau Agro bisa tutup di atas 980 ya minimal di 1000 untuk Agro. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau spekulasi buy ya harus siap cut loss ya. Disesuaikan aja bagaimana strategi dan trading plan-nya untuk Agro ya. Potensi Agro minggu ini rebound. Minimal bisa menyentuh 980 sampai 1000. Breakout enggaknya, confirm enggaknya ya tergantung market nantinya ya. Jadi seperti itu. Indikator MACD masih membentuk dead cross tapi
Garis biru dan merah mulai melandai, bercat di bawah nol juga makin tipis. Saat koreksi kemarin volume kecil, saat agro 3 hari ini membuat candle ini volume meningkat. Jadi ya kemungkinan kemarin juga ada. Jadi seperti itu ya. Jadi ada potensi rebound agro minggu ini. Yang punya dari atas tunggu aja, semoga benar analisa saya agro minggu ini bisa rebound. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada BBKP yang di hari Jumat kemarin ditutup naik tipis 0,42% ke harga 472. Kalau dilihat transaksi asing 4 hari net buy, di hari Senin net sell. Jadi ya bisa dibilang asing akumulasi. Kalau dilihat dari broker summary-nya BBKP diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBKP mulai menarik, tapi yang penting sabar. Kalau dibawa tektokan di area sempit lagi, ya tetap hot. Yang penting gak breakdown dari 458. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang dengan kondisi MACD yang mulai menyempit, melandai, bercat di bawah nol makin tipis, dan di hari Jumat BBKP membuat candle hammer. Ya kalau saya lihat ada potensi rebound. Kalau ke 500 itu upside-nya cukup juga ya. Ya di 6% masih bisa, potensi masih besar. Dan cut loss saja misalnya agro turun dari 452, bisa cut loss di 452 atau 450 atau 448. Disesuaikan aja dengan strategi dan profil resiko masing-masing. Jadi seperti itu untuk BBKP. Minggu ini juga potensi BBKP rebound. Ya minim-minim uji 480 lah. Kalau gagal lewat 480 ya agro ke bawah lagi. Tapi kalau mampu lewat, sangat berpotensi besar BBKP ke 500. Seperti itu untuk BBKP. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada BNGA yang di hari Jumat ditutup di harga 1005, naik sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat biasa aja ya, antara akumulasi dan distribusi nggak ada yang terlihat signifikan. Cuman ya satu broker CC akumulasi di 8.000. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNGA setelah gagal breakout 1080, gagal bertahan di atas, BNGA terkoreksi karena juga ada dividen di tanggal 20 April. Dividennya 44, ya lumayan juga ya, di 4%. Dividennya cukup besar karena harga waktu itu di 1080. Jadi untuk minggu ini BNGA potensi juga rebound, terdekat uji 1040 sampai 1050. Di situ ada dynamic resistance EMA 60. Jadi arahnya ke situ. Kalaupun mau spekulasi buy, ya cut loss saja kalau turun dari 970, dan target profit bisa seperti ini ya. Target profitnya 950. Ya sekitar 4,45%. Tapi ini nggak harus seperti ini ya. Saya cuma memberi pandangan trading plan saya. Kalau saya mau beli ya seperti ini. Kalau Bapak Ibu mau ubah, modifikasi juga nggak masalah ya. Ini disclaimer on ya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah juga, silakan dianalisa kembali dan disesuaikan trading plan-nya dengan profil resiko Bapak Ibu masing-masing. Kalau yakin bisa ikutin, kalau nggak yakin harus mengubah ataupun modifikasi silahkan juga. Yang penting Bapak Ibu bisa cuan. Jadi seperti itu. Untuk BNGA, potensi minggu ini juga rebound minimal ke 1050. Mampu lewatnya nggak tahu, yang pasti kemungkinan akan menyentuh 1050. Semoga seperti analisa saya, tapi juga bisa nggak sesuai. Seperti itu untuk BNGA. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Arto yang di hari Jumat terkoreksi 2,16% ke harga 10.150. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Arto sama ya, antara akumulasi dan distribusi hampir-hampir sama. Jadi nggak ada yang terlihat perbedaan yang signifikan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Arto saya bilang bisa dikatakan gagal
breakout resisten minornya di 10.400. Karena itu resisten minor sempat breakout di tanggal 28 April, tapi di tanggal 29 April dia koreksi dan melanjutkan penurunan. Jadi kalau di hari Senin nggak mampu kembali ke atas 10.400, ya potensi besar Arto akan menguji lagi support dinamiknya EMA 60 dan support yang ditarik garis di 9.500. Jadi ke situ arah Arto. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Dengan kondisi seperti ini, MACD mengarah ke bawah, volume saat koreksi meningkat. Kalau saya bilang ya mending wait and see aja dulu lah. Arto tunggu di bawah aja, di daerah di 9.600 bisa spekulasi buy. Cut loss kalau turun dari 9.500. Seperti itu aja. Kalau Bapak Ibu mau beli di harga sekarang juga ya silahkan. Kalaupun nggak mau cut loss di bawah 9.500 ya Bapak Ibu siap-siap kalau di bawah Arto sampai 8.300 dan target profit terdekat 10.900 dan selanjutnya 11.600. Jadi seperti itu untuk Arto. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-saham yang berpotensi dan buatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio dan juga bonus grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.